Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel saya, Rages Arvin. Kali ini saya membahas tentang anak yang hiperaktif. Pengalaman pribadi saya, anak hiperaktif itu terlihat terasa mulai dalam kandungan ibunya. Ketika umur 6 bulan, di sana dia pergerakan sangat aktif sekali. Anak seperti itu dia bolak balik jadi, dari lurus ini jadi ini, melintang sampai umur 7 bulan tuh masih bergerak, 8 bulan 9 bulan tuh bergerak paginya. Nah 9 bulan itu sudah tidak bisa bergerak karena dia melintang gini atas saran dokter untuk operasi sesar. Jadi kita itu dibawa ke dokter juga. Jadi anak-anak seperti itu, jadi di rumah bulan pertama, kedua, ketiga, ketika dia belajar tengkurap, di sana dia terlihat sudah gerakan-gerakan sangat aktif sekali. Terus dia lagi siapa yang mau menggendong dia senang gitu. Jadi tidak rasa takut, tidak rasa menangis gitu. Jadi berani gitu, kan, dengan percaya diri dia juga. Percaya diri juga. Jadi anak-anak seperti itu, jadi ketika usia mulai belajar dia di dinding gitu, mulai belajar berdiri itu umur 11 bulan 12 bulan dia udah bisa berjalan. Kami juga kaget gitu kan, dia bisa berjalan. Nah ketika dia umur 1 tahun itu, karena kesibukan saya juga bekerja dan istri saya usaha gitu, jadi dia nonton TV. Jadi anak-anak itu ketika dia mulai belajar berbicara atau apa, jadi ajarkanlah bahasa yang sehari-hari kita gunakan. Ada bahasa sehari-hari kita, bahasa Indonesia, sedangkan dia tahunya bahasa asing, sehingga dalam batik pergolakannya dia tidak bisa, ada ekspresi dia hanyalah karena tidak bisa berbicara berbicara bahasa kita. Itulah dia hiperaktif, dia bermain kesana kemari dengan keinginan dia, kemauan dia, karena dia tidak mengerti maksud kita apa gitu. Jadi dengan ekspresi dia, keadaan dia, karena dia tidak mengerti lingkungan bahasa yang kita perlu sehari, hanya bahasa yang dia dapatkan dari melihat tayangan televisi, dari bahasa-bahasa asing. Itulah dia mulailah ke dia mencerna di kita bahasa ini, bahasa Indonesia, mencerna ke sini bahasa asing. Itulah membuat dia sangat hiperaktif, soalnya dia tidak bisa mengeluarkan bahasa ataupun tidak bisa mengeluarkan kata-kata keinginan dia, karena bahasa yang dari sana ke bahasa kita, dan kita pakai bahasa kita, jadi dia mau keluarkan dia tidak bisa. Pernah dia berapa kali mengeluarkan bahasa itu, tapi kita tetap bahasa Indonesia. Jadi itulah yang menimbulkan dia sangat hiperaktif. Jadi kalau dia untuk di sini, kalau untuk mau sesuatu atau memanggil dia awal atau dia mau makan batuk, karena dia tidak tahu apa sebutan untuk kita. Jadi ketika itu dia kita bicara sama dia, kita juga tidak mengerti bahasa yang dia ucapkan. Jadi anak hiperaktif itu harus diperhatikan, harus dibawa bermain, disosialisasi, bawa komunikasi kita. Walaupun anak-anak itu umur berapa bulan, 6 bulan, tapi komunikasi bahasanya bahasa kita. Apabila kita perkenalkan, ini kakak, ini adik, ini tante, ini om, ini paman, ini ayah dan ibu, itulah pertama yang kita kenalkan. Jadi sebutan pertama itu adalah sebutan ayah atau ibu. Jadi itulah bahasa ibu yang dia mengerti. Jadi bukan bahasa asing. Ketika pertama dia dengar, ketika ucapan bahasa asing, itulah dia tidak
eh, kesulitan, kecuali memang janji atau buat kita janjikan ini tapi kita mau memenuhi, dia akan selalu menagih gitu kan. Jadi anak-anak yang hiperaktif itu ketika sudah seperti saya kan, karena saya ketidaktahuan saya di hiperaktif, tahunya saya ketika dia umur 2 3 tahun baru saya tahu. Jadi itulah eh, pengalaman saya. Jadi saran saya, anak-anak umur berapa bulan itu, 6 bulan atau sampai tahun itu, belajarlah dia komunikasi, belajar dia bahasa Indonesia, belajar yang hal-hal yang kita lakukan setiap hari, bukan hal-hal yang tidak yang dia tidak tahu yang kita lakukan. Jadi hal-hal yang setiap hari aktivitas kita, berbicara kita, komunikasi kita, sosialisasi kita. Jadi dia harus tahu, jadi dia harus mengikuti pola-pola yang ada di rumah dia. Itu kakaknya. Jadi ini mainan disesuaikan apa yang dengan usianya. Jadi anak-anak seperti itu dia sangat jujur, sangat sportif. Jadi dia tidak mau diperintah, dan juga ketika jam ini jam 6, dia jam 6 itu dia sudah bangun. Jadi bila kita perintahkan A, B, gitu, asal yang dia rasa benar, apabila salah dia tidak mau. Jadi anak-anak yang kita sudah ada gejala hiperaktif itu ialah untuk supaya hal tidak diinginkan, supaya dia menjadi normal, jadi perlu perhatian, perlu diajak komunikasi, perlu diajak bermain bersama keluarga, terus bersosialisasi, terus dia ajak jalan atau ke taman atau ke lapangan luas. Di sana dia bisa ekspresinya, jadi dia tahu gitu apa yang dia ucapkan, dia lakukan. Jadi seperti kita mengenalkan lingkungannya, bahasa ini, bahasa di ini gitu. Jadi untuk